menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam atas krisis kemanusiaan yang tidak kunjung berakhir di tanah Papua. Dalam terang iman, kami juga mengingat ajaran Pacem in Terris yang disampaikan oleh Paus Yohanes ke-23 pada tanggal 11 April 1963 bahwa perdamaian hanya dapat dibangun di atas kebenaran, keadilan, kasih, dan kebebasan. Demikian pula Konsili Vatikan kedua melalui Gaudium et Spes artikel yang pertama menegaskan bahwa sukacita dan harapan, duka dan kecemasan manusia adalah juga sukacita dan harapan, duka dan kecemasan gereja. Sejalan dengan itu, dokumen keesaan Gereja PGI menegaskan bahwa panggilan gereja adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui perjuangan bagi keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Kami berduka cita karena selama puluhan tahun konflik di Papua terus merenggut nyawa manusia. Setiap korban, baik orang asli Papua, warga pendatang, aparat keamanan, maupun kelompok lain, adalah sesama manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Tidak ada satupun tujuan politik maupun keamanan yang dapat membenarkan hilangnya martabat dan kehidupan manusia. Karena itu, kami menyerukan kepada seluruh pihak yang bersenjata, baik aparat negara maupun kelompok bersenjata non-negara, untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan mengutamakan keselamatan warga sipil di atas kepentingan apapun. 2. Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di Papua. Pengalaman panjang menunjukkan bahwa dominasi pendekatan militeristik tidak mampu menghadirkan perdamaian yang berkeadilan. Sebaliknya, pendekatan tersebut justru terus memunculkan pengungsian, trauma sosial, ketakutan, dan siklus kekerasan yang berulang. Kekhawatiran serupa juga disuarakan oleh berbagai lembaga hak asasi manusia, termasuk Komnas HAM, yang meminta evaluasi atas pendekatan keamanan di Papua. Kesejahteraan masyarakat tidak dapat diukur dari bertambahnya kehadiran aparat keamanan, melainkan dari meningkatnya kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak masyarakat adat, penghormatan terhadap tanah wilayah, kesempatan ekonomi yang adil, dan rasa aman warga sipil dalam menjalani kehidupannya. Sebab ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan bukanlah bertambahnya kekuatan keamanan, melainkan berkurangnya penderitaan rakyat, terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, mendesak pemerintah, saya ulangi, mendesak pemerintah untuk memberikan prioritas utama kepada penanganan krisis kemanusiaan dan para pengungsi internally displaced persons. Hingga hari ini ribuan warga sipil masih hidup sebagai pengungsi di berbagai wilayah Papua dengan keterbatasan akses terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pelayanan pastoral. Perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia merupakan kelompok yang paling berdampak. Kami mempertanyakan, saya mengulang, kami mempertanyakan
mengapa perhatian negara terhadap mereka masih jauh dari memadai, sehingga berbagai kebijakan keamanan terus diperluas. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara, terutama mereka yang berada dalam situasi paling rentan. Keempat, menegaskan kembali bahwa dialog kemanusiaan merupakan jalan yang paling bermartabat untuk menyelesaikan persoalan Papua. Selama bertahun-tahun gereja-gereja di Indonesia dan di tanah Papua, para pemimpin adat, tokoh perempuan, kaum muda, akademisi, dan masyarakat sipil terus menyerukan dialog yang inklusif, jujur, dan bermartabat. Namun seruan tersebut tidak memperoleh ruang yang memadai dalam kebijakan negara. Padahal, dialog bukanlah tanda kelemahan negara, melainkan wujud kedewasaan demokrasi. Dialog merupakan keberanian untuk mendengarkan luka, ruang untuk saling mengakui kenyataan, membangun kepercayaan, dan mencari jalan keluar yang menghormati martabat seluruh pihak. 5. Menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia beserta seluruh pemangku kepentingan untuk menempatkan penyelamatan kehidupan manusia sebagai prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan di tanah Papua. Gereja tidak berpihak kepada kekerasan dalam bentuk apapun. Gereja berpihak kepada kehidupan, kepada mereka yang terluka, kepada para pengungsi, kepada perempuan dan anak-anak, kepada masyarakat adat, dan kepada setiap keluarga yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Sebagaimana Nabi Mika mengingatkan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Keenam, mengajak seluruh gereja di Indonesia untuk semakin memperkuat pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat Papua, khususnya bagi para korban kekerasan dan para pengungsi. Gereja-gereja di Indonesia harus terus menghadirkan kasih Kristus melalui pelayanan kesehatan, pendampingan pastoral, trauma healing, pendidikan perdamaian, upaya rekonsiliasi, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan bagi para pengungsi internal dan kelompok-kelompok rentan di tanah Papua. 7. Mendesak pemerintah agar memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi gereja untuk menjalankan panggilan kemanusiaannya tanpa rasa takut dan tanpa stigma. Pelayanan gereja kepada masyarakat yang menderita tidak boleh dicurigai sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok tertentu ataupun dikaitkan dengan gerakan separatisme. Negara justru berkewajiban mendukung, melindungi, dan memfasilitasi pelayanan kemanusiaan gereja sebagai bagian dari upaya bersama memulihkan martabat manusia, membangun kepercayaan, dan menghadirkan perdamaian yang berkeadilan di tanah Papua. Penutup, kami mengajak seluruh gereja di Indonesia untuk terus menaikkan doa bagi tanah Papua dan bagi bangsa Indonesia, agar Tuhan membuka jalan perdamaian serta mengaruniakan hikmat kepada para pemimpin bangsa untuk mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.
Kiranya Allah Sang Raja Damai menghibur keluarga yang berduka, memulihkan mereka yang terluka, melindungi setiap warga yang hidup dalam ketakutan, serta menuntun bangsa Indonesia menjadi rumah bersama yang menjunjung martabat manusia, keadilan, perdamaian, serta ciptaan. Jakarta, 16 Juli 2026.